mengenai kepemimpinan. Apa bukti bahwa seseorang itu merupakan pemimpin yang lain? Nah, buktinya itu orang yang disebut pemimpin itu dia bisa mempengaruhi orang lain. Itu adalah kata kunci utama. Oke, saya buka slide saya ya. Ya, ini definisi leadership. Mana tadi saya bilang. Nah, silakan dibaca dulu ya. Ada kata-kata influence di sana, influence atau pengaruh. Karena memang kata kuncinya itu. Kan kalau disingkat dengan satu definisi sederhana, leadership itu apa? Leadership adalah kemampuan untuk, nah ini saudara sudah bisa mempengaruhi orang lain belum? Siapa orang yang saudara pengaruhi? Oh, sudah bisa mempengaruhi adik saya untuk ikut eh, keinginan saya. Oke, boleh jadi begitu. Artinya dalam dalam konteks tersebut, saudara adalah pemimpinnya adik, gitu. Atau mungkin, oh ya, saya pernah mempengaruhi teman-teman segeng saya ketika kita memutuskan akan eh, pergi berwisata. Itu pendapat saya yang diambil. Oke, dalam konteks tersebut, saudara adalah pemimpinnya geng tersebut. Nah, jadi buktinya sederhana saja. Siapa orang yang paling didengar kata-katanya di dalam kelompok itu? Itulah pemimpin. Ya, jadi kata kunci kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita berbicara kepemimpinan dalam organisasi, maka kemampuan mempengaruhi ini harus kita arahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Bukan sekedar eh, pengaruh semata-mata gitu ya, tapi pengaruh yang kemudian membawa orang-orang itu untuk lebih dekat kepada pencapaian tujuan organisasi. Ini kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di dalam organisasi. Tapi kalau di dalam konteks umum, ya seperti yang tadi saya katakan, siapa yang mempengaruhi orang, dialah pemimpin. Kayak misalnya um, gaya berpakaian, gitu. Oke, banyak remaja-remaja sekarang yang gaya berpakaiannya nyontoh siapa gitu ya, artis Korea misalkan, karena keseringan lihat drakor gitu, akhirnya dia ikut-ikutan gaya berpakaiannya mereka. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pemilihan style berpakaian, pemimpinnya adalah artis Korea tadi. Nah, ketika seseorang meniru orang lain, tadi kiblatnya kemana tadi? Itu orang yang meniru ini sukarela gitu loh. Misalkan contoh saya tadi banyak remaja yang kemudian gaya berpakaiannya nyontoh artis Korea. Si artis itu loh nggak nyuruh, nggak maksa. Tapi remaja-remaja ini yang secara sukarela mengikuti, nggak ada paksaan. Padahal juga nggak ada benefit apapun yang diberikan oleh si artis itu. Tapi kenapa kok para remaja ini mau mengikuti? Ya karena dia terpengaruh. Konsep kepemimpinan itu seperti itu. Tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kalau saya sudah menempatkan seseorang sebagai pemimpin saya, maka secara sukarela saya akan menempatkan dia sebagai panutan saya.
dia saya akui sebagai pemimpin saya. Tidak harus dia nyuruh saya akan mengikuti. Itulah kepemimpinan. Bisa ditangkap ya penjelasan saya ini? Nah, ini sangat berbeda dengan konsep pimpinan. Jadi, tolong jangan jangan rancu. Pemimpin dan pimpinan, ya, hampir mirip ya. Pemimpin itu kalau kita bahasa Inggriskan leader, kalau pimpinan ini adalah bos atau manajer. Nah, jadi antara leader dengan manajer itu berbeda. Oke, saya menuju ke slide tentang leader dan manajer. Ini slide saya banyak, nanti silakan dibaca sendiri ya, karena waktu saya tidak cukup kalau untuk menjelaskan semuanya. Oke. Kita mengenal konsep leadership, mengenal juga manajemen. Manajemen ini biasanya kita temukan di dalam sebuah wadah yang kita sebut sebagai organisasi. Organisasi punya tujuan, ya. Apapun organisasinya pasti punya tujuan. Nah, cara organisasi untuk mengatur dirinya agar mencapai tujuan, inilah yang kita sebut sebagai manajemen. Nah, proses manajemen itu akan berjalan dengan baik kalau ada manajer yang mengendalikan. Nah, sehingga pimpinan dari organisasi itulah yang kita sebut sebagai manajer. Konsep leader dengan konsep manajer itu berbeda. Konsep leader sudah kita bahas tadi. Saya mengidolakan seseorang karena sesuatu hal sehingga saya mengikuti dia. Mengikuti cara berpakaiannya mungkin, mengikuti cara hidupnya, mengikuti terserahlah apa. Cara dia bekerja, macam-macam. Itu kalau terkait dengan selera gitu misalkan. Atau saya menempatkan seseorang yang lebih senior dari saya di tempat kerja saya sebagai pemimpin saya, sehingga kalau dia menyampaikan suatu pendapat, pasti saya akan mendukung. Pasti saya akan mengiyakan apa omongannya beliau. Karena di, di dalam benak saya, beliau itu punya posisi yang lebih dari saya. Nah, itu konsep leader, konsep leadership. Seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain, yang mana pengaruh ini tiba-tiba saja saya rasakan. Ya. Tetapi kalau manajer, ada sebuah proses yang kemudian membuat orang itu sebagai manajer. Ada prosesnya. Contoh FKM. Siapa sih manajer di FKM? Kalau saya sebut manajer itu sebenarnya banyak ya. Karena manajer itu ada 3 tingkatan. Ada lower, ada middle, ada top. Kalau saya sebut top manager, nah kita baru akan sama-sama kalau disebut sebagai top manajernya di FKM adalah dekan. Top manajernya di UNER adalah rektor. Top manajernya di rumah sakit adalah direktur. Di puskesmas adalah kepala puskesmas. Oke, itu top manager. Ada sebuah proses yang dilalui sehingga sebuah organisasi itu akhirnya mendapatkan si A itu sebagai top manager. Prof. Santi sebagai dekannya FKM itu ada prosesnya. Prof. Nasir sebagai rektor UNER ada prosesnya. Tidak bisa begitu saja orang-orang menjadikan Prof. Santi dekan. Pasti ada sebuah keputusan resmi organisasi. Ada pihak yang mengangkat. Kalau dekan yang mengangkat rektor. Pasti ada sebuah surat resmi dari rektor bertanda tangan Pak Rektor yang menyatakan bahwa Prof. Santi Martini diangkat sebagai dekan FKM UNER periode 2020-2025. Ada surat itu. Demikian juga kalau kita mau melacak suratnya Prof. Nasih, suratnya Bu Gubernur, suratnya Direktur Masuk, pasti ada.
Karena kalau manajer itu tidak lahir begitu saja. Dia lahir melalui proses resmi di organisasi. Ada mekanisme pengangkatan. Tapi kalau leader, mekanisme itu tidak ada. Leader tidak butuh diangkat. Leader itu muncul dari proses pengakuan. Diakui secara sukarela oleh orang-orang di sekitar. Nah, ini yang berbeda antara konsep leader dengan konsep manajer. Dan kalau kita telusur lebih dalam lagi, akan banyak karakteristik yang membedakan. Apakah seseorang itu sudah benar-benar bisa ditempatkan sebagai leader atau hanya sebagai manajer? Banyak karakteristik yang kita nanti bisa bedakan. Kondisi yang paling ideal adalah jika manajer itu sekaligus leader. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Kadang-kadang manajernya si A, leadernya si B. Nah, kalau terjadi seperti itu memang biasanya akan ada beberapa hambatan di dalam proses manajemen di organisasi itu. Tapi kalau manajer di suatu organisasi itu punya leadership yang bagus, inilah kondisi paling ideal. Ya, apa ciri yang membedakan antara leader dengan manajer? Ada beberapa yang saya tampilkan, ya. Oke. Sekarang ini, ya kita baca dari yang paling bawah. Ya. Leader use personal power, manager use position power. Kenapa seluruh dosen atau seluruh tenaga kependidikan di FKM UNER ini kalau diberi tugas oleh Prof. Santi nurut, mau menjalankan? Karena dalam posisi beliau sebagai dekan, beliau punya position power. Apa position power? Sebagai dekan beliau punya kewenangan. Dia bisa misalkan saya disuruh Prof. Santi tidak mau. Lalu beliau memberikan penilaian kinerja kepada saya jelek. Boleh, dia punya kewenangan untuk itu. Itulah position power. Atau mungkin kalau di perusahaan swasta malah lebih ekstrim. Bosnya tidak puas dengan kinerja anak buah dipecat. Sangat bisa, itulah position power. Karena orang dengan jabatan sebagai top manager, itu ada privilege tertentu yang itu memang melekat dengan jabatan top manager itu. Sehingga anak buahnya si bos ini kenapa menurut? Itu pertimbangannya adalah karena posisinya pimpinan yang punya kewenangan untuk menekan anak buah. Sehingga ketika saya disuruh, kemudian saya nurutnya saya itu bisa jadi nurut karena terpaksa. Karena saya takut mendapat sanksi. Bisa jadi karena itu. Ya, ini sangat berbeda dengan konsep leader. Dia tidak menggunakan position power, tapi dia menggunakan personal power. Sesuatu yang memang melekat dalam dirinya sebagai individu. Jadi, misalnya, saya berobat ke dokter. Ya, saya berobat ke dokter. Saya sakit, berobat ke dokter. Lalu si dokter itu memberikan nasihat. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan, ini makanan yang harus dikonsumsi, ini yang tidak boleh dikonsumsi. Misalkan. Pulang dari sana, saya nurut sama apa yang dikatakan dokter tadi. Padahal dalam kasus ini, seandainya saya tidak nurut, nggak masalah sebenarnya. Si dokter itu nggak akan ngapa-ngapain hidup saya, nggak akan membuat saya dipecat dari pekerjaan, dia juga nggak akan memberi saya uang, dia juga nggak macam-macam, nggak ada. Tapi kenapa saya nurut? Dalam kasus ini, saya menganggap si dokter itu expert di dalam menangani kasus saya.
Nah, inilah yang membuat saya menjadi terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh si dokter itu. Inilah yang namanya personal power. Dalam kasus mengobati penyakit, dokter itu adalah pemimpin saya. Kemampuan si dokter di dalam mendiagnosis dan menerapi itu adalah expert yang melekat dalam diri dokter. Yang menyebabkan dia sebagai pemimpin saya yang bukan tenaga medis. Sehingga nasihatnya saya ikuti. Padahal kalaupun saya tidak mengikuti, enggak masalah. Tapi saya ketakutan sendiri kalau tidak mengikuti. Kenapa? Karena dia saya posisikan sebagai orang yang expert. Dia enggak maksa kok. Mau saya turuti, mau enggak saya turuti, sebenarnya dokter itu juga enggak ngapa-ngapain gitu. Ya, oke. Dari penjelasan singkat saya paham ya, bagaimana kita membahas konsep leader dan bagaimana kita membahas konsep manager. Dan ini masih banyak karakteristik-karakteristik yang lain ya. Leader create change, manager maintain status quo misalkan. Manager itu adalah pekerjanya organisasi. Pekerja organisasi artinya dia akan berusaha untuk menjalankan semua tugas-tugas organisasi dengan baik. Menjalankan semua aturan dengan baik. Ya, itu manajer. Tapi kalau leader, dia akan berpikir lebih jauh. Aturan ini bagus nggak ya? Kalau nggak bagus, mestinya bisa diubah dong, yang lebih bermanfaat misalkan. Nah, dia bisa berorientasi kemana-mana kalau yang namanya leader. Tidak semata-mata berfokus pada menjalankan tugas dengan. Oke, bisa dipahami? Sampai di sini? Ada komentar mengenai bedanya leader dengan manajer? Tidak? Oke, baik. Oke, saya langsung lanjut ke sini. Ya. Ini kajian terakhir mengenai leadership style. Saya dalam memimpin. Ada tiga style yang paling populer. Tiga style adalah yang paling populer. Ketika kita menelaah gaya seseorang dalam memimpin. Ya. Tiga itu apa saja? Ya. Ada autocratic style, orang yang menjalankan gaya kepemimpinan autokratik, ini biasanya kita sebut sebagai orang yang apa sebutannya otoriter. Ya, jadi autokratik itu orangnya akan dikenal sebagai orang yang otoriter. Lalu ada laissez-faire. Kalau sebutan untuk laissez-faire ini saya tidak tahu apa. Lalu ada demokratik. Demokrat. Bukan partai ya. Demokrat sebagai sebuah gaya ya. Bukan partai. Karena saya tidak tahu. Oke. Ada tiga gaya ini. Yang ketiganya ini punya ciri yang berbeda. Otoriter itu artinya berpusat pada pimpinan. Apa maunya pimpinan, itulah yang menjadi keputusan. Itu otoriter. Kalau saya pemimpin, ya saya akan memikirkan sendiri apa yang terbaik menurut saya, dan itu akan saya putuskan. Itu otoriter. Berasal dari saya. Oke. Lawannya, atau bukan lawan sih, enggak bisa kita sebut lawan. Nah, di sisi yang lain ada orang-orang yang memimpinnya itu dengan melibatkan anak buah. Saya harus memutuskan sesuatu. Eh, karena saya menginginkan keputusan ini bisa diterima oleh semuanya, maka saya mengajak anak buah saya diskusi. Gimana ya enaknya? Ayo berpendapat. Oke, semua berpendapat, lalu kita rumuskan bareng-bareng. Jadi keputusan ini adalah keputusan bersama. Nah, itu adalah demokrat, ya, demokratik seperti itu. Kalau yang otoriter tadi, otokratik tadi, keputusan adalah keputusan saya sendiri sebagai pemimpin. Demokratik keputusannya adalah keputusan bersama antara saya sebagai pemimpin dan anak buah saya.
Nah, laissez-faire bagaimana? Laissez-faire ini, saya sebagai pemimpin mempercayakan sepenuhnya keputusan itu kepada anak buah. Saya tidak turut campur. Wes terserah kamu putuskan apa. Saya ngikut saja apa keputusan. Nah, itu laissez-faire. Ya, ada 3 gaya ini. Kalau menurut saudara, ini pertanyaan. Gaya mana yang paling baik? Otokratik, laissez-faire, atau demokratik? Siapa mau berpendapat? Izin Gaya apa menjawab, ini? Prof. Ya, sebut nama, aku nggak muncul namamu. Siapa? Sebelumnya saya Aurelia dengan NIM akhir Oke, Aurel. 131. Mm-mm. Di sini kalau menurut saya tipe leadership yang paling baik itu yang demokratik. Menurut Aurel, demokrasi. Oke. Ada pendapat lain selain Aurel? Sudah? Nggak ada? Semuanya pendapat dengan Aurel? Ada yang punya pendapat berbeda? Oke. Karena tidak ada yang merespon, saya anggap semuanya sependapat dengan Aurel. Oke. Sekarang saya tidak menjelaskan benarnya dulu apanya. Saya kasih ilustrasi. Misalkan, gitu ya. Em, ini apa ya situasinya ya? Misalnya ini aja ekstrim di ruang operasi misalkan. Ya, di ruang operasi. Di ruang operasi itu kan banyak orang ya, tim ya. Ada dokter spesialis ABC. Biasanya yang pasti ada itu anestesi pasti ada. Lalu dokter yang lain sesuai kasus gitu ya. Dokter apa lagi? Jadi ada dokter spesialis beberapa orang, ada perawat beberapa orang, ada apa lagi ya? Pokoknya yang petugas ruang itu ada lagi beberapa gitu ya. Jadi bisa ada 5-6 orang di satu ruang operasi itu. Biasanya pemimpinnya itu adalah dokter spesialis yang relate dengan kasus. Jadi misalkan eh, operasi jantung, gitu misalkan, maka pemimpinnya ya spesialis jantung. Meskipun di situ ada beberapa dokter spesialis lain. Tapi karena case utamanya adalah jantung, pemimpinnya adalah spesialis jantung. Nah, lalu misalkan dalam operasi itu eh, kemudian tiba-tiba kondisi pasien memburuk, dengan cepat memburuk, sehingga harus diambil tindakan penyelamatan segera. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis jantung itu untuk segera menyelamatkan ini? Apakah dia perlu nanya ke temannya yang sesama spesialis, gimana ini pasien kok tiba-tiba memburuk ya? Enaknya kita apakan? Pendapatmu gimana? Pendapatmu gimana? Apa? Seperti itu atau gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Keadaan pasien memburuk, Prof. Memburuk dengan cepat. Drop. Harus segera dilakukan penyelamatan dengan segera. Apa yang perlu dilakukan oleh si dokter? Apakah dia perlu mendiskusikannya dengan dokter spesialis yang lain dulu tindakan terbaiknya apa? Atau apa? Atau Mungkin bagaimana? langsung langsung mengambil tindakan yang paling cepat dan tepat karena kan di situ dokter spesialisnya itu adalah orang yang paling paham di bidang tersebut. Terus karena kondisinya juga sudah gawat dan sudah darurat Mm-mm, itu, mungkin lebih baik mm-mm, kalau misalnya dia mengambil keputusan sesuai apa yang ia pahami, mm, sesuai apa yang dia kuasai, karena dia di situ yang paling mm. mendalami ilmu yang relate dengan kasus tersebut. Jadi mungkin ada saat-saat tertentu di mana gaya leadershipnya masing-masing bisa diterapkan tergantung situasinya gitu, Prof. Ya, oke. Intinya di sana, ya. Dalam situasi yang darurat seperti itu, tidak mungkin
menerapkan gaya demokratik. Karena gaya demokratik itu taking time. Dalam situasi darurat, mau tahu harus otoriter. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, gaya kepemimpinan apa yang terbaik? Jawabannya yang benar apa? Tergantung. Pada kondisi Ya, betul. Tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Situasinya situasi seperti apa? Kondisinya bagaimana? Setiap kondisi itu fit dengan gaya tertentu. Tidak ada satu kondisi yang fit dengan semua gaya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus paham ketiga gaya ini. Dan kita harus paham karakteristiknya masing-masing. Otokratik itu bagus diterapkan kapan. Laissez-faire bagus diterapkan kapan. Demokratik juga bagus diterapkan kapan. Karena masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri. Dan ada saat paling tepat kapan dia bisa kita gunakan. Inilah manajemen, ya. Manajemen itu bukan formula universal yang selalu mengatakan bahwa A itu paling baik, A lebih baik dari B, tidak. Ya, ingat mungkin di awal-awal dulu semester 2 ada dosen yang mengatakan bahwa manajemen is science and art. Manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ada ilmunya, tapi juga ada seninya. Manajemen itu bukan eksakta. Kalau eksakta rumusnya jelas. Bahwa 10 lebih besar dari 5. Itu siapapun ditanya, kalau eksakta selalu begitu. Ya, angka 10 lebih besar dari 5 kan kalau di eksak. Tapi kalau di manajemen, demokratik lebih bagus dari otokratik. Siapa bilang? Enggak, gitulah. Ya, tapi tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Oke, bisa dipahami penjelasan saya? Memang pada kenyataannya, para pemimpin itu biasanya kemudian akan punya kecenderungan. Ada orang-orang tertentu yang lebih sering menggunakan gaya otoriter, otokratik. Ada orang-orang tertentu yang lebih sering menggunakan gaya demokratik. Nah, inilah yang kemudian menjadi label dari orang itu. Bahwa dia seorang otokrat, bahwa dia seorang demokrat. Ini label ini melekat berdasarkan gaya dominannya dia. Dominannya dia menggunakan yang mana. Oke. Ya, saya rasa itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Waktu saya sudah habis. Sudah? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik. Permisi, permisi. Ya, saya Fira. Iya, saya Salah ya, namamu siapa? Syasifa Rici, iya, Syasifa Ricita, bro. Syasifa, ya. Saya ini, Prof, bukan mau bertanya, cuma saya mau ini saya belum absen, Prof. Iyalah, kamu kemana? Telat lah. Iya, Prof, saya telat. Mohon maaf ya, Prof. Ya, oke.